Ada jadi co-host. Oke. Ya, ada yang mau ngobrol nggak? Atau yang saya ketahui terkait dengan contingent valuation method tuh ini loh Pak, gitu. Ada nggak? Siapa nih yang mau share? Izin berpendapat, Pak. Oh, Mbak Mika, monggo, silakan. Apa kira-kira yang diketahui? Baik, untuk contingent valuation method ini, kalau menurut pendapat saya, Pak, ini satu penilaian yang dia itu bukan memiliki nilai pasar, Pak. Jadi tidak memiliki nilai pasar dan dalam penilaiannya itu dia sangat membutuhkan adanya peran penting dari responden. Karena di sini menggunakan kuesioner, kemudian menggunakan survei yang itu butuh keterlibatan dari adanya responden. Nah, nanti hasilnya itu bisa menunjukkan dari willingness to pay yang berkaitan dengan ketersediaan dari SDA tersebut, Pak. Ya, Kurang lebih seperti itu. Mohon koreksinya, oke. Pak. Terima kasih. Oh, kayaknya udah nggak perlu dikoreksi lagi nih ya, Cek. Mbak Mika nih udah cukup banyak literasi terkait SDA kayaknya ya. Jadi tadi disampaikan Mbak Mika ya terkait dengan contingent valuation method. Memang ini salah satu metode yang berbasis non pasar gitu ya. Jadi ya seperti kemarin travel cost, hedonic gitu ya. Bahwa informasinya ini juga nggak diperoleh dari pasar tetapi dari preferensi nanti individu. Makanya tadi di dalam memperoleh datanya tadi dibutuhkan responden gitu kan. Dibutuhkan pihak-pihak yang kita mintain pendapatnya ya. Jadi preferensinya nanti kita tanya gitu kan terkait dengan suatu objek sumber daya alam gitu ya. Jadi kita tanya sebenarnya kalau bahasa gampangnya ya, tetapi dalam prakteknya sih nggak sesederhana itu ya. Kalau kita ditanya terkait dengan konteks contingent valuation method ya, misalnya ada Candi Borobudur ini misalnya contohnya ya, sederhananya Mas Dava, saya tanya, Mas Dava, menurut Mas Dava berapa tuh nilainya? Nanti akan muncul lah suatu angka gitu kan, ya muncul suatu angka misalnya 1 miliar gitu ya. Ya itu salah satu contoh gitu ya. Meskipun nanti dalam prakteknya nggak sesederhana itu juga ya. Tentu kita nanti perlu menyampaikan beberapa kriteria gitu kan di dalam kita mengajukan suatu kuesionernya atau pertanyaannya ke responden-respondennya gitu. Tapi intinya adalah preferensi kita. Kenapa kok tadi misalnya Mas Dava ngomong 1 juta? Ya menurut saya layaknya 1 juta gitu kan. Ya, memang kadang kala gitu kan. Contingent valuation method ini mungkin kalau ada beberapa kritik ya terkait dengan konteks contingent valuation method, angkanya kayaknya kok susah dipercaya gitu ya. Masa sih nilainya kadangkala pernah di dalam suatu seminar itu yang pernah saya ikuti di MEP UGM gitu kan, yang penyajinya atau penyelenggaranya itu dari DPW MAPI gitu kan, DPW MAPI cabang Yogyakarta. Nah, di situ disampaikan bagaimana sih menilai tadi contohnya Candi Borobudur. Nah, ini ada dispute sebenarnya di dalam konteks pemahaman kita sebagai seorang penilai. Mungkin kalian nanti lebih ke penilai properti ataupun bisnis gitu ya, dengan nilai ekonomi yang selama 1 atau 2 semester ini kita pahami. Tadi yang saya tanyakan, benar nggak sih itu nilainya 1 juta gitu atau 1 miliar tadi untuk Candi Borobudur menurut Dava gitu. Karena kalau ditanya juga nggak bisa jawab gitu Dava mungkin. Gimana ya 1 miliar? Ya menurut saya 1 miliar gitu kan. Nggak ada dasarnya gitu kan. Nah pada saat itu mungkin saya ceritakan kembali pada saat terkait dengan seminar tersebut memang ada satu kajian gitu kan yang disampaikan oleh dosen UGM tetapi bukan dosen valuasi properti ya. Di situ adalah dosen budaya atau cagar budaya gitu ya, dosen terkait dengan bidang kebudayaan. Nah, di situ dia menggunakan konteks bukan CVM sebenarnya di situ. Gabungan ya antara travel cost dengan CVM. Tetapi di situ memang dari dua hasil penilaian atau penelitian sih sebenarnya di situ
muncul angka sampai ratusan miliar gitu dari Candi Borobudur ya, dengan berbagai argumen. Ya mungkin teman-teman udah belajar kemarin travel cost method seperti apa gitu ya. Ya dengan argumen yang disampaikan tadi. Kemudian dari perspektifnya MAPI memang apakah bisa menerima angka tersebut ya, ini masih dispute tadi, karena MAPI kalau kita bicara nilai kan, mungkin kalian belajar di penilaian properti, nilai itu kan nggak ada yang nilai sendiri gitu ya. Artinya kalau kita ditanya nilai bebas aja tadi. Mas Dava mau ngomong 1 juta, 2 juta, 3 juta ya bebas aja, karena itu nilai menurut kita, perspektif kita. Tapi kalau kita bicara di penilaian properti gitu kan, tentu nilai itu kan ada temennya gitu kan, di belakangnya itu ada nilai pasarkah gitu, nilai wajarkah gitu kan, nilai asuransi, nilai non market lainnya gitu kan. Nah, kalau kita bicara nilai pasar, maka tadi dalam berbagai macam kepentingan ya untuk penilaian properti tadi memang yang ada di MAPI itu kan standar nilainya adalah nilai pasar, sehingga apa yang disampaikan oleh dosen dari bidang budaya tadi ya memang nggak bisa diterima secara utuh gitu, karena memang nggak ada marketnya gitu kan, karena tadi yang disampaikan Mbak Mika ini bukan berbasis pasar ya, sehingga kalau ada mungkin perbedaan gitu yang terjadi atau dispute terkait dengan nilai suatu benda budaya, ataupun kalau kita bicara di sini adalah sumber daya alam ya, itu akan sangat wajar karena tadi basisnya dari preferensi individu gitu ya. Mungkin kalau kita melihat atau kembali menengok kemarin terkait dengan travel cost gitu kan, basisnya juga ada khususnya yang individual gitu ya. Basisnya adalah juga dari individu sebagai respondennya. Ini akan sangat mungkin bisa berbeda gitu kalau pengambilan sampelnya berbeda, waktu waktu pengambilan sampelnya itu juga berbeda gitu ya. Karena ini terkait dengan pengeluaran kalau di travel cost gitu kan yang dilakukan oleh wisatawan. Nah, CVM ini mungkin lebih dispute lagi, mungkin nggak ada basisnya. Kalau tadi kita bicara travel cost gitu ya, basisnya adalah pengeluaran dia kan, pengorbanannya dia itu yang menjadikan dasar nilai daripada surplus konsumennya nanti setelah kita analisis dengan regresi gitu ya. Nah, di dalam konteks CVM pun nanti juga kita analisis dengan analisis regresi. Tapi kembali ke dalam konsepnya tadi ya, contingent valuation method tadi aja ada dasarnya biaya yang keluar itu ya minimal nampak lah latar belakang ataupun dasarnya tadi sehingga keluar suatu angka. Nah, di sini nanti contingent valuation method ya murni dari perspektif kita. Tagging kita akan penting, bermanfaat atau tidaknya suatu objek tertentu itu akan mempengaruhi nilai yang akan kita sampaikan gitu. Nah, makanya nanti dalam konteks CVM ini sebenarnya yang terlepas dari pemilihan respondennya tadi yang harus benar-benar benar gitu ya, karena dalam konteks nanti kan sample to population gitu ya, itu juga harus diperhatikan, tetapi yang perlu juga adalah memberikan pemahaman ke respondennya tadi. Ya, dalam bahasanya nanti adalah pasar hipotesisnya. Jadi harus kita ungkapkan dulu ya. Mungkin kalau tadi kita bicara Mas Dava 1 miliar, mungkin kalau saya ditanya mungkin 100.000 aja gitu, misalnya ekstrimnya gitu kan, Candi Borobudur. Nah, kalau menurut saya ini nggak ada, saya juga nggak pernah ke sana, tiketnya juga mahal kemarin 750.000 gitu misalnya. Kalau mau ke sana, sehingga menurut saya nggak ada manfaatnya gitu kan. Kalau Dava, ada manfaatnya kalau di sana adalah warisan budaya dan yang lain-lain. Nah, nanti di dalam valuasi contingent valuation method tadi, pasar hipotetik yang dibentuk itu haruslah kuat gitu ya. Nanti akan kita lihat apa sih pasar hipotesis itu. Ya mungkin singkatnya pasar hipotesis itu adalah kondisi daripada suatu sumber daya alam ataupun suatu objek tertentu tadi saat ini dan nantinya di masa yang akan datang kalau kita akan memberikan atau mengelola suatu sumber daya alam tadi. Ya, ini nanti kalau di dalam contoh di sini biasanya nanti adalah terkait dengan bukan terkait dengan
sesuatu ya. Maksudnya penggunaan CVM ini seringkali gitu, maksudnya dipergunakan untuk justifikasi gitu kan, justifikasi untuk pengambilan suatu public policy terkait dengan pelestarian suatu sumber daya alam. Sehingga kalau kita nanti mengeluarkan suatu kebijakan akan dikenakan tarif sekian gitu. Nah, basis tarifnya tadi dari hasil analisis benefit cost analysis melalui CVM ini sebenarnya. Jadi bukan, kembali lagi mungkin di awal pernah saya sampaikan, kalau kita bicara terkait dengan valuasi sumber daya alam sejatinya gitu, bukan berapa sih nilainya gitu kan. Itu sebenarnya bukan menjadi tujuan utama sih kalau yang saya pahami sampai saat ini. Tetapi bagaimana sih, karena kebijakan publik itu perlu ada perlu ada landasan gitu kan, perlu ada dasar gitu, kajian ya untuk kita merilis suatu kebijakan. Nah, salah satunya adalah kalau terkait dengan sumber daya alam, kebijakan itu bisa perkuat gitu kan, dasarnya itu dari analisis benefit cost analisis tadi dengan valuasi sumber daya alam di sini gitu ya. Jadi nanti mungkin kalau ditanya berapa nilainya sumber daya alam, ya memang bisa gitu kan, valuasi sumber daya alam itu bisa memberikan informasi itu ya. Tetapi sebenarnya kan tujuan daripada valuasi sumber daya alam itu bukan hanya semata-mata mengetahui berapa nilainya, tetapi sebagai tadi basis supporting untuk pengambilan suatu kebijakan publik gitu ya. Jadi makanya nanti kalau memang ini nanti akan sedikit berbeda ya implementasinya di instansi pemerintah gitu ya. Misalnya kalau teman-teman nanti penempatannya di DJP, DJKN gitu, masih di dalam lingkup Kementerian Keuangan, mungkin public policy tadi yang disampaikan oleh saya tadi itu mungkin nggak akan terlalu menonjol. Memang kalau bicara valuasi sumber daya alam, khususnya nanti mungkin teman-teman yang ada di DJKN gitu ya, ya memang berapa sih valuasinya, berapa sih angka nilainya gitu ya yang dimunculkan, karena memang kembali ke konteks institusi di Kementerian Keuangan tentu terkait dengan kebijakan fiskalnya ya. Tetapi dalam praktek di luar sana sebenarnya manfaat valuasi sumber daya alam ini bukan hanya semata-mata untuk memperoleh tadi angka, tetapi sebagai basis kebijakan pengambilan suatu kebijakan publik tadi ya. Di situ ya mungkin saya juga pernah cerita KPK gitu dalam beberapa kali kesempatan pernah mencari sebenarnya siapa sih yang punya kewenangan untuk valuasi terkait dengan kerusakan lingkungan ya. Memang pada saat itu Kementerian Keuangan ataupun di KLHK masih juga belum ada yang berani mengambil gitu ya posisi bahwa kamilah yang punya kewenangan itu ya. Tapi terlepas dari konteks itu ya, valuasi sumber daya alam memang sampai dengan saat ini khususnya di Indonesia belum menjadi satu, ini dari penilaian atau pengamatan saya ya, belum menjadi satu instrumen utama gitu kan dalam pengambilan suatu kebijakan terutama terkait dengan kepentingan publik gitu ya. Oke, kembali ke dalam konteks contingent valuation method ya, tadi sudah disampaikan Mbak Mike gitu kan, berbasis non-market, kemudian butuh responden, dan nanti kita ukur willingness to pay-nya gitu ya. Nah, mungkin untuk awal gitu kan dari diskusi kita berikutnya bisa kita simak video ini ya terkait dengan contingent valuation method. Oke, bentar. Oke, kita simak. This is a method for valuing ecosystem services by surveying people about how much they value the ecosystem service. Basically ask, what's the most you would pay to ensure that this remains like this, or goes from this to this? Or would you be willing to pay this amount, yes or no? Or that you would be willing to pay. Or likewise, what's the most you would accept in compensation to have this go from this to this? This could be an easy way to find out how people feel about an upcoming policy, or we can analyze this stated willingness to pay to find out how much value the ecosystem service gives. The obvious rejection to the method is, how can we know that what they say they would pay is going to match how much they actually value it? Watching what people are willing to give up for something is how we determine the value equivalent. If they're just saying how much they would give up, how can we be sure we've gotten it right? How do we know they're not wrong or lying? And this problem is probably why people in
policymakers respect revealed preferences methods over the stated methods. Don't have to worry about if this is going to match the real world. We're watching it in the real world. But it is the go-to method for measuring these other values that aren't typically revealed in behavior, the non-use or option values. And it's really the only method that can easily get the total economic value, capture people's willingness to pay for the whole area and everything about it. It can be hard to get it accurate, and there's a lot of things to consider. For example, the way people respond to hypothetical problems has a lot to do with how it's framed. For example, there was this one study that looked at PhD students and found that 93% of them registered early for a conference when they were told there was going to be a fee for late registration. But only 67% registered early when they were presented the situation as a discount for early registration. Same prices, but the responses to the situations was different depending on how it was framed. Also, if respondents don't genuinely think their stated willingness to pay will lead to a required pay in taxes or something, they may state a higher amount than they are actually willing to pay, strategically to try to up the stated value of the area. To overcome this, we can tell them they will be expected to pay the amount they state, or ask their income to make sure they're able to pay the amount. And otherwise, try to put them into a state of mind where they consider the choice realistically. But if respondents do think they will be expected to pay, they may answer with free riding in mind. Even though they do value it, they will state a value of 0 with the hopes that others will pay enough. Other people may be using the number field to communicate something else. What do you mean, pay for it? It's priceless. Or, this is a public good, it should be free to everyone forever. Or, yes, I want to protect this forest. All forests should be saved. Other people maybe wouldn't mind paying money for a thing, but if it involves a raise in taxes, suddenly they're against it. You know, basically out of protest to the question, they are putting in a very small or very large amount in that field, or even a realistic amount, but it's an expression of a different idea than the willingness to pay. Another idea is something called the warm glow effect. A person's willingness to pay may have almost nothing to do with the service. They just feel a value in giving. Fixing this might involve surveying people the reasons behind their answers, and sort through which reasons should be discarded because they don't reflect the willingness to pay. Finally, respondents may not have a precise insight into their own willingness to pay. For this, we could instead ask a range of willingness to pays, or choosing options from a list that can capture that uncertainty. And there's lots more considerations, but the goal is we really want to design a questionnaire that, when given to people, we are teasing out the most realistic willingness to pay that they can know about, and get good data coming in. This is a survey that was given out by mail in the state of Oregon in the United States. Actually asking the willingness to pay doesn't happen until the bottom of page 4. All this stuff before is to try to describe the situation and put the respondent into a state of mind where they are thinking about what they value about the area. To start off, they introduce by saying that they want the public's input on old-growth forests. Responses are confidential. They define what an old-growth forest is. Looks like they describe it as a forest that's been growing so long that it's old. Then they ask the respondent to reflect on what they may care about the old-growth forest. This is to help the respondent start to reflect on the characteristics about the forest that they like and what they value, and the researchers can later compare this to the amount the respondents say they are willing to pay. Now they introduce the issue of fire management in these forests. Some people think it's beneficial, others think it's harmful. How do you feel about this? Effect on beauty? Good, bad, or neither. And they start to introduce these non-use or difficult to measure values like the existence of the spotted owl habitat and diversity. And again, the researchers can compare this to the respondent's stated value. This describes the state of the spotted owl, endangered, and here are the critical habitat units that have been set aside from logging. This is Oregon. This is about 1/3 of Oregon. This talks about forest fires in old-growth forests in Oregon. Several $1 million are spent in fire prevention and control, but still about 7,000 acres of publicly owned critical owl habitat gets burned each year, around half natural, half caused by humans. And they say these fires can harm the forest benefits. So this talks about their proposed plan that will reduce by half the amount of owl habitat burned each year. It doesn't really communicate how it's going to work very well though, and this is probably what made a lot of the respondents give protest votes. Maybe they couldn't see a connection between the money they're giving and the results promised. This describes the payment vehicle. Then the question, if this plan was voted in, would you be willing to pay this amount? Yes or no? So here it says $35, but there were 20 different amounts given on these surveys, ranging between $200 and $300. The idea is that there's a number of people answering whether they would pay at each price level, kind of like what you would get if you were using a traditional market-based approach. Different amounts being purchased at different prices. It's just that here it's stated. And then they calculated the average willingness to pay based on this and their answers to some previous questions, using this equation. I mean, I don't understand it. They also went on to ask what their maximum willingness to pay would be. They didn't use this number in their main analysis, but they could use it to catch when the person would say 0. Next page asks why they answered what they answered. Why they wouldn't?
Program not worth anything to me, that's valid. Can't afford to pay, that's valid. I don't think the program would work. This idea isn't really capturing their value of the area, but rather their distrust of the program. It may be a valid point, but it's considered a protest vote. It's unfair to expect me to pay this, or I'm opposed to government stuff. Again, maybe valid points, but it's not capturing what the researchers are trying to measure, and they're considered protest votes. Reasons for saying they would pay. This program is worth at least this much to me. We have a duty to protect. I like good causes. I want to pay my fair share. They mentioned that these three may capture the warm glow effect, but they said that there was some debate about whether they should be excluded, and then they just kept them in. Perhaps because that warm glow feeling might actually refer to some of the non-use values that they're trying to capture. But in my opinion, this one, giving to a good cause, doesn't really have anything to do with their value of the area. This is just them wanting to throw money at something. And I think if they answered that, it should be discarded. But what do I know? Anyways, do you do stuff in the forest? Various demographics. Then they thanked them, so they would know that their input was appreciated, and asked for further comments, to give the illusion they care. Okay, so they dropped the protest votes and calculated the average willingness to pay from the rest. They found an average willingness to pay in their sample of $90 per year per household. They used this as the upper estimate for the willingness to pay. For a lower estimate, they assumed that all the people that didn't respond because their willingness to pay was 0. So their mean willingness to pay, with this assumption, was $45 per year per household. They noticed that there was a correlation between education level and the amount respondents stated they would pay. If they adjusted the average willingness to pay to match the education levels of the state, they get an average stated value of $77 per household per year. And they used this as a middle estimate. Multiplied by the number of households in Oregon gives these estimates for the value of the protected critical owl habitat from fire each year. They also calculated confidence intervals and other statistical stuff, but we're not going to get into it. This was a simple example, but it's the general idea. In the next video, we're going to look at another kind of stated preference method. Oke, jadi tadi ya mungkin gambaran terkait dengan contingent valuation method ya, yang nanti akan kita pelajari. Jadi tadi juga tergambarkan kan di situ ada juga bagaimana memilih responden, kemudian juga terkait dengan kuesionernya itu seperti apa, kemudian metode mengumpulkan datanya nanti juga seperti apa. Dan ini nanti akan kita coba diskusikan ya terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan konsep contingent valuation method. Nah, jadi hari ini mungkin kita akan fokus ke nomor 1, 2, 3 ya. Jadi konsep contingent valuation method, kemudian kira-kira tadi di awal kita diskusikan untuk metode gitu kan, seringkali juga ada kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Jadi nggak ada yang sempurna lah, mungkin bahasanya seperti itu. Berikutnya juga step-stepnya ataupun tahap penggunaan contingent valuation method, dan untuk contoh penggunaan contingent valuation method nanti akan kita diskusikan minggu depan ya, setelah nanti teman-teman di sini membuat resume dari papernya yang sudah saya share di LMS gitu ya. Jadi paper terkait dengan marine turtle gitu di situ terkait dengan konservasi daripada kura-kura laut gitu ya. Nanti seperti apa itu menggambarkan ya, dari paper yang ada itu menggambarkan salah satu kajian ya, kajiannya bahkan mungkin bukan hanya di satu negara ya, tetapi melibatkan kalau nggak salah ada 4 negara di Asia ya, yang punya wilayah berbatasan atau wilayah perairan gitu kan, yang sama ya, jadi di perairan Asia Pasifik kalau nggak salah di situ ya, yang mana itu merupakan satu habitat daripada marine turtle ya. Jadi nanti tolong dibuat resume ya, nanti seperti apa papernya minggu depan akan kita diskusikan. Nah, yang pertama terkait dengan contingent valuation method ya, mungkin sebelum kita membahas lagi lebih dalam ya terkait dengan contingent valuation method ya, khususnya ya mungkin kita sejenak ya mengingat kemarin terkait dengan teknik valuasi sumber daya alam itu apa aja gitu ya. Ya mungkin tadi di awal juga sudah kita singgung sedikit ya, kalau kita bicara dengan teknik valuasi gitu kan, khususnya valuasi ekonomi sumber daya alam ya, yang kita kenal ya memang secara garis besarnya ya berbasis pasar gitu kan, market price valuation dan non market gitu kan, yang mana di
semester ini kita lebih fokus ke dalam valuasi berbasis non pasar ya. Kalau kita bicara berbasis pasar, mungkin teman-teman juga masih ingat ya, ada yang benefit base gitu, ada yang cost base gitu ya. Benefit base yang terkait dengan productivity atau effect on production. Effect on production itu mirip apa namanya ya? Misalnya kalau kekeringan gitu, nanti efeknya ke produksi padi seperti apa. Nah, kekeringan itu disebabkan oleh apa? Misalnya salah satunya dari penggundulan hutan gitu. Maka akibat dari penggundulan hutan itu mungkin kalau dilihat dari efek ke produksi, salah satu contoh aja ya, penanaman padi ya tadi akan membuat produksi padi semakin menurun. Maka gap-nya itu antara yang normal dengan yang kekeringan tadi, itulah kalau kita anggap yang lainnya tidak berpengaruh gitu ya, maka setidaknya kontribusi daripada alam tergambar dari gap itu. Kemudian yang berbasis daripada cost ya, biaya yang yang bisa juga dipergunakan gitu kan untuk valuasi sumber daya alam ya, replacement cost, preventive expenditure, loss of earning ataupun relocation cost, yang mungkin kalau kita bicara di perkuliahan kita mungkin yang loss of earning dan relocation cost kalau saya lihat di RPS yang penilaian sumber daya alam 1 sepertinya tidak disinggung gitu ya, tetapi lebih ke replacement cost, preventive expenditure cost-nya di sini ya. Jadi itu adalah pendekatan berbasis pasar, dan di pertemuan di semester kita ya, semester ini kita lebih fokus ke valuasi berbasis non pasar gitu ya. Yang mana kalau kita bicara penilaian berbasis non pasar dari preferensi individu gitu ya, yang reveal gitu ya, dari terungkap dari perilakunya gitu kan, perilaku dalam travel cost-nya, dalam hedonic price-nya, dan juga yang state preference tadi, yang state gitu ya, yang preferensinya tadi diungkapkan gitu kan dari CVM ataupun CCM ya. Mungkin yang kita pelajari di sini tidak sampai CCM ya, choice model enggak, tapi hanya sampai dengan contingent valuation model gitu ya, yang mana CVM ini tadi kalau kita boleh berpendapat gitu ya, ini sepertinya tadi juga menggambarkan bisa gitu kan dipergunakan untuk mengidentifikasi value daripada suatu sumber daya alam. Tadi terlihat juga di video tadi ya, bahkan untuk option value gitu kan, biggest value gitu kan, existent value itu pun seringkali menggunakan CVM gitu ya. Jadi ya udah, kalau nggak tahu ya tanyakan aja langsung ke pihak-pihak yang punya hubungan gitu ya dengan suatu sumber dayanya gitu ya. Jadi ini adalah teknik valuasi yang tadi mungkin kalau teknik valuasi lainnya tidak bisa dipergunakan ya karena data ataupun kondisinya tidak memungkinkan, maka CVM ini menjadi satu alternatif yang bisa dipilih. Nah, berikutnya konsepnya seperti apa sih tadi ya, terkait dengan valuation, dengan contingent valuation ya, yang kita inginkan sama seperti tadi ya, bukan nilai pasar gitu kan, yang seperti kita pernah pelajari di dalam penilaian properti gitu, yang berbasis dari kalau nilai pasar di penilaian properti kan mungkin yang masih ingat gitu ya, harapannya nggak lupa ya, kalau kita bicara nilai pasar gitu mungkin gampangnya ya kalau dijual lakunya berapa nantinya gitu ya. Kalau bicara di properti gitu kan, nilai pasar daripada rumah dan tanahnya itu berapa? Ya berarti kalau kita diminta untuk memberikan opininya, kita harus bisa menganalisis ini nanti kalau dijual lakunya berapa sih kira-kira. Ya meskipun tadi tentu saja hasil analisis kita nggak akan mungkin sama persis gitu kan dengan hasil jual beli transaksi pada properti tersebut. Tetapi setidaknya kita memberikan informasi itu baik ke penjual gitu kan, ataupun pembeli terkait dengan kewajaran daripada nilainya tadi, sehingga dua belah pihak tadi juga tidak akan merasa dirugikan nantinya setelah transaksi terjadi gitu. Jadi kita berbicara dari informasi yang diinginkan oleh
pasar gitu ya. Jadi informasi-informasi terkait dengan pasar itu terkait dengan nilai pasar di penilaian properti. Kalau kita bicara nilai ekonomi ini mungkin bisa lebih luas gitu ya, bukan hanya tadi nanti kalau dijual berapa gitu kan seperti nilai pasarnya yang kita pahami di penilaian properti ya, tetapi ini ya manfaatnya basisnya nilai ekonomi ya. Berapa sih manfaat daripada suatu sumber daya alam. Nah, kalau kita bicara manfaat memang ada yang langsung, ada yang tidak langsung gitu kan yang kita ketahui, dan seringkali kalau kita mungkin bertanya ya ke masyarakat ataupun ke teman kita gitu kan, berapa sih nilainya, seringkali yang muncul adalah dalam konteks dikonversi ke manfaat yang terlihat secara langsung gitu kan. Nah, padahal kalau kita bicara dalam konteks sumber daya alam ini nanti kan manfaat sebenarnya ada atau seringkali tidak langsung kita rasakan pada saat kita berinteraksi dengan sumber daya alamnya tadi. Ya, mungkin manfaatnya merupakan suatu keadaan ya atau kondisi yang ideal yang kita alami. Ya seperti tadi ada hutan, kan manfaatnya sebenarnya apa sih hutan? Oh, nilai kayunya. Kan bukan hanya seperti itu, tetapi dengan adanya hutan dia menjaga cadangan air. Jadi pada saat musim kemarau kita tidak akan kekurangan daripada air gitu kan. Nah, kalau ini menjadi suatu kondisi yang lumrah, sepertinya kita nggak sadar bahwa ada tersedianya air tadi ya yang cukup gitu, itu merupakan salah satunya adalah kontribusi dari adanya hutan yang ada mungkin di hulu sungainya, sehingga dia menjadi sebagai aquifer gitu kan, sebagai penyedia cadangan airnya nantinya. Nah, itu nggak kita rasakan. Maka seringkali orang kalau ditanya berapa nilai daripada suatu sumber daya alam, mungkin hanya terfokus gitu ya kepada manfaat-manfaat nilai guna langsungnya. Nah, padahal kalau kita bicara nilai ekonomi di sini bisa lebih luas dari itu. Nah, kemudian juga kalau kita bicara contingent valuation method, jadi nilai ekonomi tadi yang diharapkan tadi ya, yang muncul gitu kan, itu didasarkan dari preferensi tadi, atau kalau di sini based on people preferences and choice gitu kan. Jadi dari perspektif individu-individunya, perspektif orang gitu kan yang kita tanya nantinya sebagai responden. Maka jangan sampai salah nanti dalam memilih respondennya gitu ya. Misalnya kalau kita diminta untuk valuasi hutan ataupun ekosistem di Gunung Gede Pangrango gitu. Nah, kemudian yang kita tanya orang meskipun bukan benar atau salah ya, meskipun nggak juga disalahkan kalau kita tanya ke orang yang jauh dari Gunung Gede Pangrango, tetapi tentu akan berbeda tadi preferensinya atas manfaat yang mungkin muncul dari hutan di Gunung Gede Pangrango. Misalnya kalau kita tanya orang yang ada di sekitar Gunung Gede Pangrango gitu, penerima manfaat secara langsung, dia mungkin akan memberikan informasi bahwa ini sangat punya manfaat bagi mereka, sehingga kalau kita tanya angkanya berapa, ya mungkin akan relatif cukup besar. Berbeda kalau kita tanyakan dia ke orang yang ada di mungkin nggak usah jauh-jauh ya, di Bekasi gitu ya, dan orang itu mungkin tidak terlalu peduli juga terkait dengan kondisi lingkungan, sehingga kalau kita tanya berapa sih nilainya, preferensinya tadi untuk misalnya pelestarian dari Gunung Gede Pangrango tadi, mungkin dia akan menjawab sangat rendah karena dia nggak merasa itu besar atau berdampak gitu ya bagi kehidupannya tadi ya, yang kita sampaikan tadi, bahwa nilai itu bukan hanya nilai guna langsung gitu, tetapi ada nilai guna juga yang tidak langsung ya. Nah, itu akan sangat berbeda. Nah, mungkin pemilihan daripada responden ini juga akan sangat berpengaruh terkait dengan kalau kita bicara nilai sumber daya alam itu kok antar peneliti yang satu dengan yang lain itu biasnya cukup besar ya. Ya, sebenarnya kalau kita bicara penilaian properti pun antar penilai pun nggak akan bisa menghasilkan suatu angka yang sama ya, karena kan analisisnya berbeda, padahal gitu ya informasinya kan sama gitu. Maksudnya
informasinya itu didasarkan dari informasi yang ada di pasar gitu ya, transaksi jual beli yang ada di pasar ya. Seharusnya kan nilainya itu juga nggak jauh berbeda ya, atau bahkan sama. Tapi itu nggak mungkin bisa terjadi juga. Even di penilaian properti gitu ya. Kalau kita bicara penilaian properti dalam kondisi ideal, data semuanya tersedia gitu ya. Informasi yang atau opini yang diberikan oleh penilai pun akan cukup beragam ya. Mungkin kalau pernah baca saya lupa di bukunya Michael Blackett ya, ataupun satu jurnal terkait dengan valuasi sumber daya alam. Nah, di situ kalau kita melihat kondisi tadi ya, kondisi perbedaan ini ya, kondisi perbedaan hasil penilaian terhadap suatu objek tertentu di sana ya di Inggris gitu ya, itu pun cukup besar gitu, bahwa Michael Blackett kalau nggak salah itu sampai dengan 15% dianggap masih cukup masuk akal gitu antara penilaian satu dengan penilaian lainnya. Bahkan di salah satu jurnal lain ya, saya lupa judulnya, menyarankan kalau penilaian properti itu masih cukup ideal itu sampai dengan 20% ya. Tapi ini kembali ke dalam konteks bahwa penilaian itu memang nggak akan bisa menghasilkan suatu angka yang sama. Bahkan yang tadi ya berbasis pasar seperti penilaian properti yang informasinya itu diharapkan bisa diperoleh dari sumber yang tidak terlalu jauh berbeda, itu pun cukup ada gap gitu kan, tadi 15-20% masih dianggap wajar ya. Mungkin kalau di Indonesia, kalau nanti kalian teman-teman jadi penilai gitu kan, dan hasil penilaian nanti akan di challenge dengan pihak lain ya, misalnya kalau di pajak ya dengan WP-nya dia sewa penilai publik gitu kan, ataupun nanti di penilai pemerintah gitu kan, mungkin juga sama ya, ada mitra nanti yang mau tidak puas gitu dengan hasil penilaian kerjasamanya, nanti misalnya hasilnya pasti akan cukup jauh berbeda gitu ya. Ya pengalaman memang kalau di Indonesia memang sebenarnya perbedaan hasil penilaian itu diakibatkan oleh informasi dasarnya sih. Informasi dasar dalam artian adalah informasi pasar yang diperoleh itu seringkali beda karena basisnya bukan harga pasar gitu ya, atau bukan harga transaksi jual beli gitu kan yang dijadikan basisnya, tetapi adalah harga penawaran ya. Kalau kita bicara harga penawaran, mungkin teman-teman udah pernah praktek gitu kan, mencoba membandingkan harga penawaran ya yang dilakukan oleh pihak calon penjual tadi. Mungkin kalau kita tanya sekarang dengan besok bisa juga berbeda. Bahkan jangan kan sampai besok ya, mungkin pagi dan sore aja mungkin bisa berbeda terkait dengan kondisi psikologisnya. Mungkin lagi senang mungkin dia akan jawabnya X gitu, tapi kalau lagi muram bisa juga nanti X plus ataupun X minus gitu ya. Itu sangat-sangat berbeda, padahal itu menjadi dasar tadi dalam valuasi di bidang properti. Properti aja seperti itu ya, yang jelas tadi maksudnya. Maka kalau kita bicara nilai ekonomi ya, kalau nanti akan terjadi perbedaan yang cukup besar gitu kan, mungkin kalau teman-teman pernah mengikuti kasus vonis kebakaran hutan yang ada di Riau gitu ya, kalau nggak salah pernah ada dua nilai gitu kan, yang mana yang pertama itu diajukan gitu kan oleh Kementerian KLHK gitu kan, basis penilaiannya dilakukan oleh teman-teman di satu profesor di IPB gitu kalau nggak salah, sampai berapa triliun gitu kerugian akibat kebakaran hutan yang dilakukan oleh suatu perusahaan HPH. Tapi di sisi lain perusahaan HPH-nya merasa itu sangat tinggi sehingga dia mengajukan men-challenge gitu kan dengan valuasi yang dia lakukan dengan konsultan yang dia hire. Ternyata hasilnya menurut dia nggak sampai triliunan, tapi mungkin di kisaran miliar gitu. Nah, mengapa bisa berbeda sangat jauh tadi ya, kan tadi basis infonya kalau di dalam konteks valuasi sumber daya alam tadi ya kan bukan pasar jual beli seperti di penilaian properti, sehingga mungkin kalau tadi mungkin 15% itu dianggap wajar ya, kalau di penilaian sumber daya alam mungkin akan sangat bisa bumi dan langit gitu ya. Karena mungkin yang perlu kita ingat lagi di sini adalah konteks
penilaian sumber daya alam, nilai ekonomi dalam konsep total economic value kan. Total economic value kan semua manfaat yang bisa dimunculkan ya, yang bisa diungkap itu akan saling ditambahkan gitu, di penjumlahan dari nilai-nilai yang ada gitu kan. Nah, mungkin ya basisnya tadi, nilai manfaatnya tadi antar dua pihak tadi berbeda gitu. Yang satu mungkin sampai yang orang IPB karena beliau adalah pakar ekonomi sumber daya alam, ya mungkin benar-benar total economic value, nilai guna langsung, tidak langsung, bahkan mungkin di situ juga nilai selain guna dimasukkan ke dalam dasar pemikiran nilainya. Berbeda dengan konteks perusahaan HPH-nya, tentu dia melihat nilai ekonomi itu hanya sebesar tadi apa yang bisa dia nanti jual gitu ya. Jadi mungkin basisnya dari hanya nilai guna langsungnya saja, sehingga nilainya akan sangat berbeda gitu ya. Nah, kembali ke dalam konteks di sini ya. Jadi kalau kita bicara CVM, dasarnya tadi yang disampaikan Mbak Mika tadi ya, preferensi individu nanti ya kita tanyakan willingness to pay-nya nanti seperti apa. Pengukuran nilai ekonomi sumber daya alam sangat erat kaitannya dengan tadi willingness to pay, tapi di sini willingness to pay atau willingness to accept tadi ya. Willingness to pay atau willingness to accept-nya tadi sejauh mana ya, sampai willing to give up. Kalau willingness to pay berarti sampai seberapa besar ya dia mau membayar gitu kan, sampai mentoknya lah intinya. Kalau ya ini juga nanti terkait dengan metode pengambilan datanya ya, nanti ada metode yang naik-naik terus seperti bidding gitu ya. Jadi sampai dia give up, nggak mau lagi diminta untuk memberikan pendapat terkait dengan willingness to pay-nya, sampai paling tinggi lah. Seperti orang bidding lelang gitu kan, 1 juta, 2 juta, 3 juta, sampai terus orang udah pada nggak mau. Nah, sampai orang titik tertinggi tadi gitu kan, orang nggak mau lagi membayar, itulah titik willing to give up-nya, sampai udah nyerah nggak mau lagi. Nah, berbeda nanti udah terkait dengan willingness to accept tadi, sampai dia paling rendah nanti dia mau diberi kompensasi tertentu untuk kerusakan yang diakibatkan oleh tadi rusaknya suatu lingkungan, gitu, willingness to accept gitu ya. Jadi sampai mentok tadi, give up nggak mau bayar lagi, atau give up ya paling rendahnya berapa dia mau diberikan kompensasi, karena tadi give up-nya tadi melambangkan tadi benar-benar tagging kita lah, atau benar-benar pemberian nilai kita atas suatu sumber daya alam tadi, gitu ya. Kemudian terdapat aset sumber daya alam yang tidak terkoreksi dengan benar melalui harga pasar. Ya tadi ya, basisnya nggak semuanya bisa divaluasi berbasis dengan harga pasar, terutama untuk nilai guna tidak langsung ya, tentu saja nggak mudah ya, atau bahkan mungkin nihil informasi pasarnya, sehingga diperlukan valuasi berbasis non pasar, yang salah satunya di sini adalah contingent valuation method. Nah, contingent valuation method ini adalah salah satu metode valuasi ekonomi yang dilaksanakan melalui survei. Ya tadi Mbak Mika juga sudah sampaikan, itu kan ada survei gitu kan ke responden gitu ya. Kita tanya tadi, kamu mau membayar berapa gitu ya. Itu kalau sederhananya seperti itu. Tetapi tadi sebenarnya tujuannya ya jangan hanya kita tanya satu kali saja ya, karena ukurannya yang ideal adalah willing to give up ini ya, sampai seberapa besar sih gitu, atau seberapa rendah sih tadi kalau willingness to accept seseorang itu mau diberikan kalau paling rendah tadi kompensasi, atau kalau yang tinggi tadi untuk membayar gitu ya. Itu harus diperhatikan di sini. Jadi ya jangan hanya sekedar kayak tadi saya di awal tanya ke Mas Dava ya, berapa nilai Candi Borobudur misalnya 1 miliar, ya udah kita catat gitu aja. Ya, kalau seperti itu ya sebenarnya bukan salah ya, tetapi mungkin kalau ditanyakan lagi gitu kan, dengan kita berikan informasi-informasi yang lebih yang lebih baik lagi tadi kan, sehingga akan pemikiran tadi Mas Dava akan
bertambah tadi terkait dengan pentingnya Candi Borobudur, mungkin dia akan oh ya kalau begitu mungkin 1,5 miliar masih model misalnya seperti itu gitu ya. Jadi yang perlu diingat tadi ya, willing to give up gitu ya. Nanti dalam cuman kalau di sini nanti mungkin nggak sampai praktek ya, karena nanti ada tugas kalau nggak salah itu ya valuasinya secara kelompok tapi di lokasi teman-teman aja ya, karena nggak lagi kuliah offline ya. Biasanya kalau kuliah offline ini ada dibawa ke satu objek tertentu untuk tadi praktik bagaimana kita bisa mendapatkan informasi tadi, willing to give up seseorang tadi dari atas suatu objek yang mungkin dia ketahui gitu ya. Dan tujuannya adalah untuk menilai bagaimana individu ya secara hipotesis tadi. Nah, ini nanti tadi yang saya sampaikan di awal, banyak sebenarnya nanti informasi itu baru berupa informasi yang hipotesis. Jadi yang belum terjadi tapi yang kita akan skenariokan ya nanti contohnya. Nanti akan terjawab setelah kalian atau teman-teman nanti membuat resume dari papernya Marin Turkel tadi, dan minggu depan akan kita coba diskusikan ya. Jadi hipotesis, jadi pasar hipotesis tadi yang saya sampaikan, informasi ataupun nanti kerangka kerjanya gitu kan terkait dengan rencana kegiatan gitu kan atas pelestarian suatu sumber daya alam tadi berupa hipotesis gitu ya. Jadi belum terlaksana gitu ya. Tujuan menilai bagaimana individu ya secara hipotesis ya, karena ini kan nggak nyata gitu ya, baru asumsi-asumsi lah yang dibangun di situ. Bereaksi terhadap perubahan kualitas lingkungan ya, terkait kesediaan membayar atau kesediaan tadi menerima kompensasi. Jadi willingness to pay, kesediaan membayar tadi yang disampaikan Mbak Mike, ataupun kesediaan menerima kompensasi ya. Nah, ini ada dua hal yang mungkin bertolak belakang. Jadi sederhananya sebenarnya kan kalau kita bicara terkait dengan seberapa besar sih kita memberikan nilai atas suatu objek tertentu, berarti kan ya seberapa cinta kita gitu ya atas objek tertentu tadi gitu ya. Misalnya kalau kita objek itu bukan objek milik kita gitu kan, maka kita mau membayar seberapa besar sih agar objek itu kita miliki. Mungkin sederhananya seperti itu, willingness to pay ya. Berarti itulah wujud kecintaan kita atas suatu objek tertentu tadi ya, terlepas dari nanti kalau kita bicara dalam konteks ekonomi ada tujuan-tujuan ekonomi lainnya, tetapi dalam konteks state preference atau preferensi individu, kita mengukur tadi seberapa cinta sih kita, kecintaan kita tadi, willing to give up tadi sampai mentok tadi, itu cerminan dari nilai yang kita berikan, tagging nilai kita atas suatu objek tertentu tadi ya. Kalau misalnya motor gitu, mungkin kita analogikan ke motor gitu ya, motor antik gitu ya, kemudian kita suka nih ada kawan punya motor antik, nah kita pengen memiliki misalnya, berarti kan kita menawar dia, terjadi tawar-menawar sampai mentok lah kita sanggup mau membayar motor tersebut berapa, berarti misalnya kalau 15 juta, berarti itulah wujud kecintaan kita tadi ya, nilai kecintaan kita atas suatu motor tertentu tadi ya, sehingga motor tersebut bisa kita miliki gitu. Itu sederhananya ya, analogi sederhananya aja. Kalau kita bicara willingness to accept, kita punya motor berarti sampai sampai ditawar seberapa rendah sih nanti gitu kan, karena orang yang kebalikannya tadi kan pasti akan menawar lebih rendah, sampai seberapa rendah sih menawar motor kita tadi dan kita rela melepasnya gitu ya. Kompensasi terendahnya berapa, berarti itulah wujudnya. Kalau kita analogikan motor tadi, udahlah nggak ada manfaatnya bagi kita, ambil aja, berarti kan kita memang nggak menghargai, nggak memberi tagging nilai tadi, nilai kitanya 0 atas motor tersebut, karena ya udah 0 aja kita kasih, berarti kan kecintaan kitanya ya tadi kalau dirupiahkan 0, atau mungkin 100.000, udah 100.000 aja ambil kalau udah jelek juga. Nah itulah berarti kan kecintaan kita ya hanya sebesar 100.000 tadi, sehingga kita rela
dengan diberikan kompensasi 100.000 ya, kita rela untuk melepaskan properti kita tadi ya, si motor tadi. Ya, jadi willingness to pay dan willingness to accept tadi. Setinggi-tingginya dan serendah-rendahnya tadi ya. Kemudian contingent valuation method ya, ini secara teori memang bisa digunakan untuk semua tipe barang dan jasa sumber daya alam. Tadi di video tadi kan dilingkari semua tadi ya. Contingent valuation method menggambarkan keseluruhan nilai menurut salah satu video tadi. Kemudian juga di sini kita sampaikan juga ya bahwa contingent valuation method ya ini bisa ataupun dapat ya dipergunakan untuk menilai ya suatu jasa lingkungan tadi, baik itu nilai guna maupun selain nilai guna gitu ya. Jadi yang biggest value, existent value itu kan yang mungkin dulu belum tergambar bagaimana sih menilai nilai budaya, nilai warisan gitu atau nilai keberadaan gitu kan, pakai cara seperti apa. Ya udah pakai contingent saja tadi, tanyakan aja ya ke individunya tadi berapa sih nilainya gitu kan. Kemudian contingent valuation method ini tadi ya ideal ataupun bisa menjadi jawaban tadi ya untuk evaluasi ya, terutama untuk aset sumber daya alam yang tidak terkoreksi dengan benar melalui harga pasar. Jadi nggak ada marketnya ya. Jadi prinsipnya sebenarnya kalau kita menemukan nilai sesuatu ya, nilai guna gitu kan dari suatu sumber daya alam dan bisa di analisis menggunakan data pasar gitu atau ada pasarnya ya, selayaknya gitu kan pergunakan informasi yang ada di pasar tadi ya, karena tadi sebagai contoh untuk meyakinkan ya pihak lain ya terkait dengan angka yang kita sajikan akan lebih mudah kalau kita menggunakan basis dasar dari kondisi yang ada di pasar gitu ya. Ya kayak tadi ya kalau di properti gampang kan, kok nilainya 100 juta gitu. Ya ini memang di pasaran lakunya segitu. Ini yang mirip dengan properti kita laku 101 juta. Ini yang agak jelek lakunya 95 juta. Ini maka properti kita ya kurang lebih karena di tengah-tengah tadi laku 100 juta. Ada loh benchmarkingnya, ada informasi pasarnya. Sehingga orang kalau diminta atau kalau penilai ditanya ini nilainya sudah benar atau enggak, ada tadi benchmarkingnya. Orang pun akan percaya, oh iya sih kemarin laku segitu kok 101 juta, tapi lebih bagus. Oh yang di sebelah sana lakunya 95 juta karena memang lebih jelek. Maka kalau ini 100 jutaan ya mungkin wajar gitu. Orang akan menerima ya. Tadi berbasis pasar, sederhananya seperti itu kan. Tapi kalau kita ditanya CVM kemarin gitu ya, CVM nanti gitu kan. Kok kayak tadi Candi Borobudur itu 1 triliun misalnya nilai. Ini nilai atau apa ini ya? Dasarnya dari mana? Kok dasarnya ternyata cuma tanya-tanya aja, dikalikan aja dengan pengunjungnya gitu kan. Jadi apakah ini benar gitu kan. Nah, itu akan muncul pertanyaan seperti itu. Ya, jadi basis penilaian sumber daya alam pun sebenarnya kalau bisa diperoleh dengan analisis berbasis pasar ya selayaknya pergunakan informasi yang ada di pasar terlebih dahulu. Ini karena nanti akan lebih mudah kita nanti untuk memberikan argumentasinya. Contingent ya tergantung kondisi tadi ya. Maka tadi ada pasar hipotesis tadi yang kita buat ya untuk menggambarkan kondisi daripada suatu sumber daya alam tadi ya. Tergantung kondisi teknik valuasi didasarkan pada skenario hipotesis tadi ya. Maka nanti ini akan lebih jelas nanti ya terjawab setelah teman-teman baca papernya Marine Turtle tadi ya. Hipotesisnya apa sih yang disampaikan di situ gitu ya. Penjelasan seperti apa. Teknik valuasi didasarkan pada skenario hipotesis atau penjelasan kondisi barang dan jasa sumber daya alam yang spesifik. Ya, jadi ada ini pasar hipotesis. Maka diperlukan informasi yang akurat tadi. Setidaknya dasar pasar hipotesis yang kita susun nanti adalah dari informasi yang memang akurat ya. Karena kembali lagi kalau kita bicara
penilaian kan kalau informasi yang kita olah, yang kita jadikan sebagai dasar analisisnya ya asal-asalan ya kita boleh berpendapat bahwa nilainya pun nilai asal-asalan. Ya kayak ya mungkin selalu saya hubungkan dengan penilaian properti gitu ya. Kayak penilaian properti kalau teman-teman menggunakan pendekatan data pasar misalnya, data pembandingnya ngasal gitu carinya atau nggak diverifikasi kebenaran informasinya ya tentu bisa kita asumsikan ya bukan kita asumsikan kita judge bahwa nilai yang teman-teman hasilkan itu juga nilai asal-asalan gitu ya. Maka kembali lagi informasi di dalam penilaian itu menjadi sesuatu yang paling penting ya. Jadi itu harus teman-teman perhatikan gitu ya. Pun demikian di penilaian properti gitu ya karena seringkali nanti hasil penilaian kita ya yang teman-teman lakukan misalnya nanti di dunia kerja ya di tempat kerjanya itu bukan hanya berhenti setelah kita sampaikan ke pemohonnya, ke kepala kantornya atau ke pihak-pihak lain gitu. Tetapi seringkali hasil analisis penilaian kita ya, hasil penilaian kita nanti akan menjadi awal ya, atau dasar pengambilan suatu kebijakan ya. Kalau di properti ya nanti pajak ya untuk pengenaan besaran pajaknya gitu. Kalau di BMN itu di DJKN ya terkait dengan nanti terutama konteks kalau nanti dijual pemindah tanganan itu sampai seberapa besar atau bahkan untuk penentuan nilai kontribusi bagi negara gitu kan di dalam konteks pemanfaatan ya mau sewa ataupun KSP ataupun KSPI ataupun skenario pemanfaatan lainnya. Dan karena ini melibatkan pihak lain nanti tadi pajak berarti melibatkan wajib pajak, sewa tadi tentu melibatkan pihak mitranya. Nah, tentu saja masing-masing pihak akan mempunyai analisis yang menguntungkan bagi mereka. Nah, ini akan menjadi satu seringkali menjadi suatu kondisi yang mana kita nanti akan diminta menjelaskan ya angka yang kita sajikan itu dari mana gitu ya. Itu untuk penilaian properti ya. Ini pun sebenarnya seperti itu juga untuk penilaian sumber daya alam. Jadi data informasi nanti mungkin pesan dari saya bagi teman-teman yang akan menjadi masuk ke dunia kerja ya sebentar lagi ya menjadi seorang penilai gitu kan mungkin sesuai dengan harapannya data jangan main-main dengan data gitu. Maksudnya adalah data yang kita peroleh itu memang benar-benar data yang tersaji di pasar gitu, bukan hasil kreasi kita masing-masing ya karena nanti akan ada masa gitu atau ada suatu kondisi di mana kita nanti akan diminta menjelaskan atau bahkan kalau audit BPK itu menunjukkan gitu kan data pembanding misalnya kalau di properti tadi di mana gitu ya. Ya itu yang mana kalau kita meng-create data itu akan terlihat di situ. Ya, kembali juga di sini ke dalam konteks CVM tadi memang basisnya adalah hipotesis tadi ya. Hipotesis tadi kan memang belum terjadi gitu ya kondisinya, tetapi skenario tadi. Nanti kalau A nanti jadinya begini, kalau B jadinya begitu gitu kan. Nah, dasar penentuan hipotesis tadi juga bukan sesuai kehendak kita, tetapi hendaknya gitu kan didasarkan pada ya informasi yang tadi kalau di sini informasi yang akurat tadi gitu ya. Jadi semua kembali ke dalam kalau kita bicara terkait dengan penilaian kembali ke dalam konteks kebutuhan informasi tadi ya. Informasi yang akurat akan menghasilkan hasil ataupun analisis valuasi yang juga tentu lebih akurat. Willingness to pay, willingness to access. Ya, ini tadi ya. Menjelaskan apa sih tadi ya. Nanti bisa dilihat juga nanti disimak di papernya gitu ya. Apa aja sih gitu kan barang dan jasa yang ada di di suatu sumber daya alam. Jadi harus dijelaskan gitu. Misalnya nanti ada paper yang pernah saya baca itu di kawasan Ujung Kulon itu kan satu konteks CVM di Ujung Kulon bahwa Ujung Kulon itu memiliki salah satunya badak gitu ya, badak bercula satu. Nah di situ disampaikan badak bercula satunya ada berapa jumlahnya gitu kan, kemudian manfaatnya apa
Itu kan yang diberikan oleh Badak tadi bagi cagar alam yang ada di mana tuh yang di Banten itu Ujung Kulon gitu ya. Dijelaskan semua yang terkait dengan objek yang ada di situ. Kemudian juga tadi disampaikan bahwa konteks pasar hipotesisnya tadi si badaknya tadi sedang mengalami kondisi declining gitu ya, atau menuju kepunahan. Jadi ada kerusakan, kenapa kok mengalami kerusakan atau penurunan tadi, karena kondisi lingkungannya sudah tidak ideal lagi. Ada kerusakan lingkungan yang terjadi di habitatnya, sehingga tadi ada satu ide gitu kan yang ditawarkan gitu kan untuk untuk memulihkan tadi, untuk memberikan kondisi yang ideal bagi badak bercula satu tadi. Jadi programnya apa nanti? Mau dibuat apa itu harus dijelaskan juga ya. Sehingga orang akan paham, oh ini ternyata kondisi badaknya ada 100 misalnya. Sekarang dari tahun ke tahun kok misalnya dulu ada 100, sekarang turun menjadi sekitar 80, berarti kan kok bukan berkembang malah turun. Kondisinya seperti apa sih habitatnya mengalami kerusakan misalnya gitu ya, banyak penebangan liar ataupun mungkin pernah terjadi tsunami gitu misalnya sehingga habitatnya rusak. Nah, maka untuk mengembalikan habitat tadi perlu adanya upaya kalau deforestasi tadi ya, pembalakan liar berarti ada penanaman kembali hutannya gitu ya, dan seterusnya. Nah, kebutuhannya berapa itu juga harus dijelaskan. Kemudian mekanisme tadi, pungutannya seperti apa, ya, payment mekanismenya. Jadi wajib, sukarela, biasanya kan seperti itu. Nanti akan kita lihat ya, dan kita coba diskusikan nanti yang ada di papernya. Payment mekanisme ini juga nanti akan karena tadi kembali ke dalam konteks nanti kebijakan publik yang mau kita tetapkan gitu, yang mau ditetapkan oleh pemerintah, misalnya pemerintah daerah tadi untuk pelestarian tadi, payment mekanismenya nanti seperti apa? Mau melalui retribusi orang yang ke Ujung Kulon atau ke ke masyarakat yang ada di wilayah Banten semuanya dikenakan misalnya gitu, berbondong-bondong ya, agar bersama-sama gitu memberikan pendanaan tadi ya. Mekanismenya bisa yang wajib misalnya melalui pembayaran listrik gitu misalnya, ditambahkan iuran pelestarian lingkungan seperti itu. Nah, itu nanti payment mekanismenya juga akan dijelaskan juga. Jadi jelas ada barangnya tadi, ada programnya, dan caranya gimana, cara pembayarannya tadi seperti apa ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya kalau kita bicara terkait dengan nanti hipotesis, membuat pasar hipotesis. Jadi ya kalau ditanya buat pasar hipotesis gitu atas kondisi badak di Ujung Kulon tadi, ya berarti harus muncul setidaknya ada 3 informasi ini tadi ya. Amount of environmental good-nya ya, kemudian programnya, kemudian payment mekanismenya tadi harus muncul gitu ya. Karena ini nanti akan menjadi salah satu instrumen pasar hipotesis yang akan menjadi informasi awal bagi si responden tadi untuk menentukan pilihannya gitu ya. Nah, ini kalau kita bicara terkait dengan historinya contingent valuation method gitu ya. Ini yang pernah saya baca ini siapa nih, Siryasi Wontrub ini kira-kira apa nih? Nama daerah atau apa? Ada yang mau menebak enggak? Kembali saya mau minum. Ini apa atau siapa ini kira-kira? Ada yang mau mengira-ngira enggak? Orang atau daerah ini? Nama orang bukan, Pak? Wih, mantap nih Mbak Mika nih.
Iya kalau nggak salah sih ini nama orang ya. Jadi ini satu, saya nggak tahu tuh di Jerman atau di Amerika ya orang ini dulu ya. Saya udah lupa nih, udah agak lama. Ini salah satu apa ya, ilmuwan gitu ya, ilmuwan yang mengungkap konsep bahwa kalau kita bicara natural resources gitu ya. Nah, tapi nanti mohon dikoreksi ya, saya udah lama nih nggak baca satu papernya atau di buku mana ya saya pernah baca. C.H. Wontrop ini satu ilmuwan ya, kalau nggak salah di Eropa ya, Jerman atau mana ya. Ya dia mengungkapkan bahwa kalau kita bicara natural resources itu bukan hanya semata-mata apa namanya objek barangnya gitu. Maksudnya kalau kita bicara hutan ya bukan kayu itunya aja, tetapi sampai dengan jasa ekosistemnya, lingkungannya, environmentalnya itu juga termasuk di dalam. Jadi kalau kita bicara valuasi sumber daya alam yaitu semuanya terkait dengan, kalau kita bicara mungkin teman-teman pernah di ekonomi sumber daya alam ya, kalau nggak salah ada aset dan apa itu namanya, flow dan aset gitu ya. Kalau aset itu yang objek yang terlihatnya, kalau flow itu kan satu jasa ekosistem yang terbentuk gitu ya. Jadi semuanya. Jadi initial idea, maksudnya dulu ide dasarnya yang mengilhami CVM ini tadi. Jadi karena ini kan tadi lebih ke jasa apa namanya, nilai guna tidak langsung juga bisa gitu kan. Bahkan CVM tadi kan bukan hanya untuk valuasi nilai guna kan, tetapi juga bisa dipergunakan untuk nilai selain guna tadi ya. Jadi nilai sumber daya alam itu menurut si C.H. Wontrop itu tadi bukan hanya sebatas dari natural resources, tetapi dengan environmentalnya juga gitu ya. Kalau nggak salah seperti itu. Nanti tolong dibaca kalau memang masih curiosity-nya gitu ya, C.H. Wontrop kalau nggak salah seperti itu. Meyer ini juga sama, ini ya kasus, bukan kasusnya, satu peneliti ya atau ilmuwan di Amerika gitu kan ya, dia banyak buku terkait dengan natural resources and environment juga yang dihasilkan oleh Pak Meyer ini. Ini salah satunya dia yang monumental yang dia sampaikan adalah terkait dengan tadi pengenaan entrance fee untuk US National Park-nya tadi. Nah, bagaimana sih memberikan apa namanya ya, dasar gitu kan bagi pemerintah ya, pemerintah local government di sana untuk menentukan besaran dan mekanisme pungutan di dalam apa namanya ini tadi US National Park di sana gitu ya. Dan yang 89 ini mirip dengan kerusakan lingkungan ya, ini kalau nggak salah apa namanya terjadi Exxon. Kalau Exxon Valdez ini kan, Exxon ini kan perusahaan minyak gitu ya. Valdez ini kalau nggak salah suatu daerah gitu yang ada di Alaska gitu, terjadi kebocoran pipa minyak atau apalah gitu ya, atau kapal tanker ya di perairan Alaska gitu, yang mana ini menimbulkan kerugian atau dampak lingkungan. Ini bagaimana pemerintah kemudian menetapkan besaran kerugian yang harus apa namanya tanggung oleh si Exxon tadi gitu ya. Pada awalnya Exxon ini nggak mengakui itu suatu kecerobohan, tetapi karena bencana gitu ya, sehingga dia sempat mengelak gitu bahwa dia harus bertanggung jawab ya. Tetapi kemudian kalau nggak salah si apa namanya pemerintah Amerika pada akhirnya turun tangan untuk menentukan tadi kompensasi yang harus dibayar oleh si Exxon. Nah ini hal-hal tadi ya, beberapa kasus tadi ya, Siriasi menggunakan konsep dasarnya tadi, kemudian si Meyer tadi menggunakan metode dalam penentuan besaran apa namanya entrance fee-nya tadi, dan si Exxon tadi besaran kompensasi yang harus ditanggung tadi, salah satunya menggunakan tadi konteks CVM gitu ya. Jadi bukan hanya terkait dengan ikan yang mati aja gitu ya, misalnya kalau yang Exxon Valdez tadi, Exxon kerusakan akibat bocornya tangki ataupun pipa minyaknya si Exxon tadi, sampai dengan tadi
lingkungannya juga ya. Jadi bukan hanya terkait dengan minyaknya yang hilang gitu misalnya, tetapi sampai dengan kerusakan lingkungan, sampai dengan ini tadi ikan pausnya yang mati. Ya kalau pendekatannya hanya berbasis pasar gitu ya, ya mungkin kita nggak akan bisa menemukan berapa sih kerusakan yang diakibatkan tumpahan minyak tadi yang menyebabkan ikan paus mati. Ya, misalnya kita tanya harga jual ikan paus gitu ya, mungkin kan nggak ketemu gitu. Tetapi kalau kita berbicara nanti ikan paus itu nanti fungsi di alamnya seperti apa gitu kan, seperti nanti di marine turtle itu akan terungkap nanti berapa sih sebenarnya manfaat ekonomi daripada si ikan paus tadi ya. Ya ini salah satu gambaran yang terjadi. Nah, kemudian tadi kalau kita bicara CVM tidak lepas dari pasar hipotesis tadi, adanya skenario tadi. Ini misalnya satu kondisi daerah yang sama ini ya tanpa kita kita perbaiki ya lingkungan alamnya tadi, maka nanti sampai 100 tahun berikutnya gitu ya, yang mungkin nggak akan jauh berbeda, bahkan semakin tandus gitu ya. Tapi dengan program tadi gitu ya, dengan program yang ditawarkan tadi, yang skemanya tadi ini kan, yang di sini, maka dengan adanya iuran tadi dari masyarakat atau sumbangan dana dari masyarakat untuk konservasi daripada gurun tandus ini, maka perlahan-lahan dia akan menjadi gurun yang lebih hijau ya, ada vegetasi yang tumbuh di sana ya. Tentu untuk menjadikan gurun yang tandus ada vegetasi tadi kan perlu adanya upaya untuk pelestarian atau upaya dari kita, dari manusia untuk penanaman tanaman misalnya seperti itu ya. Jadi ini ya, jadi kalau ditanya tadi sebenarnya CVM ya dalam prakteknya sebenarnya ya di sini memang ada nilai kerugiannya, berarti nilai ekonominya, tetapi ada juga yang dipergunakan tadi yang mungkin ini akan lebih sering ya dilakukan ya untuk menentukan tadi dasar pengenaan suatu aturan tadi, kebijakan publik tadi, dasarnya harus kuat. Nah, dasarnya dari salah satunya tadi dari CVM tadi, WTP-nya berapa, gitu ya. Ini akan digunakan untuk dasar pengenaan tarif masuk ke Taman Nasional, misalnya seperti itu. Ya, willingness to pay-nya. Kalau nilai nanti kan willingness to pay-nya dari individu nanti dikalikan dengan total populasinya. Nah, basis teorinya dari CVM berkaitan dengan tadi behavior, gitu ya, contingent valuation method, menanyakan tadi nilai willingness to pay, nilai maksimum atau willingness to pay individu untuk mempertahankan atau memperbaiki suatu sumber daya alam, atau nilai minimum, ya ini tadi jangan kebalik nanti ya, willingness to pay kan tadi give up-nya ke atas, kalau WTA give up-nya ke bawah, paling rendah mau melepas berapa, paling besar mau bayar berapa, ya. Nilai maksimum willingness to pay individu untuk mempertahankan atau memperbaiki sumber daya alam dan lingkungan, atau juga nilai minimum ya untuk willingness to accept untuk menerima kompensasi atas kerusakan sumber daya alam atau untuk kesediaan menjaga kelestarian suatu sumber daya alam. Jadi paling rendahnya berapa. Nah, kalau kita bicara tadi willingness to pay dan willingness to accept dalam CVM ya, dalam kasus perubahan sumber daya alam akan memberi perubahan positif pada kesejahteraan. Pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan menanyakan nilai maksimal orang bersedia membayar untuk mendapatkan perubahan positif, gitu ya. Jadi kan wajar ya. Ini nanti kayak ini tadi, ini nanti kalau dilakukan konservasi gitu kan, atau penanaman vegetasi di gurun tadi, maka nanti gurunnya akan menghijau, kemudian suatu saat mungkin dia akan berubah menjadi hutan, dan kalau kita bicara hutan nanti di dalamnya tentu akan memberikan manfaat yang lebih besar lagi sebagai salah satu
tempat untuk cadangan air misalnya seperti itu. Jadi kan ada positif, jadi willingness to pay, kita diminta untuk mau berkontribusi berapa sih, ya di situ. Mau berkontribusi berapanya sampai dengan kita nggak sanggup lagi. Maka tadi di video tadi kan juga bisa juga dipengaruhi oleh pendapatan ataupun pendidikan tadi ya, terkait dengan seberapa besar sih kita mau membayar tadi. Kalau contoh tadi yang saya sampaikan, hutan mana Gunung Gede Pangrango tadi kan, ya tergantung dengan orang tadi ngerti nggak sih manfaat daripada hutan Gunung Gede Pangrango. Kalau yang nggak ngerti ya mungkin nilainya bisa 0 gitu ya, karena nggak ada manfaatnya, nggak mau, ngapain kok suruh iuran-iuran gitu kan. Tapi kalau orang yang paham, orang yang menerima manfaat tadi di lereng Gunung Gede Pangrango, kalau nggak ada Gunung Gede Pangrango, nggak ada wisatawan itu misalnya, dia penghasilan dari menjajakan makanan ataupun menjajakan jasa lainnya yang dia berikan ke wisatawan tadi akan menjadi hilang, sehingga dia akan memberikan opini yang positif tadi ya. Kalau willing to accept tadi melepas tadi ya. Dalam hal perubahan negatif ini tadi, dalam hal perubahan negatif dalam kesejahteraan, pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan menanyakan nilai minimum yang akan diterima sebagai kompensasi, karena kita kehilangan sesuatu kan dari yang kita dapatkan di awal, maka harus kita diberikan kompensasi untuk pengurangan atau jumlah maksimum yang akan mereka bayarkan untuk menghindari dampak negatif ini. Tapi kalau kita bicara dampak negatif ya, eksternalitas negatif gitu ya, seringkali memang pendekatan berbasis WTA ini lebih sering dipakai daripada pendekatan berbasis WTP ya. Kalau kita bicara eksternalitas yang positif gitu ya, nanti yang kita peroleh gitu ya, seringkali memang kita menggunakan, ataupun pada umumnya gitu ya, kalau kita baca dari berbagai macam paper gitu, menggunakan konsep willingness to pay ya. Kemudian yang mana yang akan digunakan, WTP atau WTA. Nah, sebenarnya tadi satu kuncinya tadi kan melepas sesuatu dan mendapatkan sesuatu gitu ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, berarti kan sebenarnya kita belum memiliki gitu ya, belum memiliki sesuatu tersebut. Tadi contoh ilustrasi yang saya sampaikan tadi motor tadi ya, bahwa motor ya kita pengen motor itu gitu karena kayaknya bagus gitu ya. Maka dalam kondisi tadi kita bisa melihat bahwa orang yang menginginkan motor tadi kan dia belum memiliki motornya. Maka willingness to pay, bersedia untuk membayar berapa untuk memiliki tadi si motor tadi. Berbeda kalau kita bicara tadi motor ini mau ditawar orang gitu ya. Ya gampangnya mungkin seperti itu. Maka pada kondisi awal kan motor itu adalah milik kita gitu ya. Sehingga kita diminta untuk melepas kepemilikan tadi berapa sih? Berarti kan sebesar kecintaan kita akan motor tersebutnya itu adalah tagging nilainya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara terkait dengan sumber daya alam gitu kan, sifat-sifat ataupun dulu di ekonomi sumber daya alam itu yang public goods gitu apa sih, saya lupa itu, saya nggak ngajar sih, cuma pernah baca aja. Public good, common pool resource itu dulu apa? Ciri-ciri atau sifat sumber daya alam itu? Ada yang mau jawab? Mungkin masih Kalau ingat nggak ya? karakteristiknya Pak. Apa? Karakteristik, ya betul. Karakteristik daripada suatu sumber daya alam. Berarti nggak ada kepemilikan kan sebenarnya. Jarang kalau kita bicara sumber daya alam pada umumnya gitu kan. Kayak tadi misalnya tadi ya? Badak bercula satu di ujung kulon gitu kan, itu, dan hutan di Gunung Gede Pangrango gitu kan sebenarnya secara konsep property right-nya kan nggak ada, itu milik bersama kan, public good ya kalau nggak salah, dan bahkan ada yang common pool resource gitu ya, ada yang intinya adalah sumber daya alam itu kan nggak ada yang memiliki gitu ya secara kepemilikannya ya. Maka
memang dalam prakteknya seringkali gitu kan, kalau kita bicara penggunaan metode WTP atau WTA tadi, kembali ke dalam karakteristik dari objek yang akan kita sedang valuasi tadi, gitu ya. Jadi kalau ada kepemilikan di dalamnya, berarti ya mungkin kerelaan untuk melepas gitu ya. Seperti di sini nih, untuk mengurangi kemacetan di jalan tol atau jalan raya, untuk mengurangi polusi, maka kita perlu menanyakan seberapa banyak yang mereka mau terima gitu kan dari polusi yang akan timbul tersebut ya. Jadi dia kan punya rumah di pinggir jalan tol, kemudian bukan jalan tol, mungkin sebelumnya ya rumah yang nyaman gitu ya, mungkin yang sunyi gitu. Kemudian tiba-tiba ada jalan tol gitu ya. Nah, kalau di kita kan mungkin yang terjadi adalah kompensasinya adalah atas pelepasan hak untuk digunakan jalan tolnya. Gitu ya. Ini kalau di kita mungkin baru sebatas kondisi tersebut gitu ya. Karena kita diminta untuk kepentingan umum sehingga kita rela melepaskan hak milik atas tanah tersebut untuk kemudian berubah menjadi jalan tol. Ya. Tetapi dalam konteks mungkin di negara lain ya, ini memang kalau di kita sepertinya belum terjadi ya. Kalau kita bicara di negara yang sudah lebih maju gitu kan, di Eropa atau di Australia gitu, kalau tidak salah pernah ada salah satu paper tadi, ya orang yang nantinya akan terimbas dari jalan tol tersebut itu juga perlu diberikan kompensasi tadi. Gitu ya. Jadi berapa besaran kompensasinya tadi? Ya, berapa besaran kompensasinya tadi bisa menggunakan WTP ataupun WTA tadi, gitu ya. Kalau nanti dia diminta untuk menjauh gitu kan dari pinggir jalannya tadi ya, mungkin dia akan menggunakan konsep daripada WTA tadi. Ya, jadi melepas sesuatu tadi mungkin kapan kita menggunakan tadi ya ini. Kapan kita menggunakan WTP atau WTA tadi ya, kalau di dalam basis teorinya ini tadi dasarnya adalah tidak adanya kepemilikan tadi. Kalau nggak ada kepemilikan ya mungkin akan lebih tepat ya kita menggunakan konteks WTP ya, seperti sumber daya alam ya, mungkin karena karakteristiknya tadi yang disampaikan Mas Dava ya, mungkin kalau kita lihat paper ataupun penelitian yang ada lebih banyak menggunakan willingness to pay gitu kan. Tapi kalau kita bicara eksternalitas negatif ya biasanya memang terkait dengan adanya kepemilikan yang sudah dimiliki oleh individu tertentu, maka konsep valuasinya bisa menggunakan willingness to accept gitu ya. Tapi yang saya baca gitu ya, mungkin CVM yang terkait dengan penilaian sumber daya alam itu lebih banyak menggunakan willingness to pay. Ini salah satu alasannya ini tadi, karena kita bicara sumber daya alam tadi karakteristiknya seperti apa. Ya, jadi bukan dimiliki oleh pihak-pihak tertentu, tetapi itu milik bersama. Sehingga kalau kita bicara milik bersama, maka kerelaan dia untuk berkontribusi tadi merupakan ukuran daripada nilai daripada suatu sumber daya alam. Bentar. Oke, itu tadi yang terkait dengan contingent valuation method tadi. Nah, kemudian bagaimana sih penggunaannya gitu ya? Tahapan penggunaannya tadi yang di awal sudah kita sampaikan ya, mungkin teman-teman juga sudah menyimak tadi gitu ya. Ada pasar hipotesis, tadi kan ada skenario. Jadi membuat pasar hipotesis terlebih dahulu. Gitu ya. Pasar hipotesis tadi intinya ada objeknya itu seperti apa ya, yang dihasilkan manfaatnya seperti apa, kemudian yang kedua adalah adanya program tadi yang mau kita tawarkan, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah
mekanisme pembayarannya tadi. Setidaknya ada 3 komponen itu untuk kita bisa membuat pasar hipotesis yang ideal. Kemudian mendapatkan nilai lelang bids-nya. Nah, ini nanti kembali ke dalam, ini tadi mendapatkan WTP-nya sebenarnya, ya, nilai lelang atau bids-nya. Jadi WTP-nya tadi bukan bukan tadi kan yang dituju adalah willing to give up tadi, gitu ya. Maka di sini kenapa kok bahasanya adalah mendapatkan nilai lelang ya? Karena kan kalau kita bicara lelang kan lelang penjualan kan naik-naik gitu ya. Kalau lelang pengadaan kan turun-turun gitu ya. Naik-naik berarti kan WTP, turun-turun tadi WTA gitu ya. Maka mungkin bahasa di sini menggunakan terminologi lelang tadi. Sehingga tujuannya adalah untuk mendapatkan tadi willing to give up-nya tadi. Sampai seberapa besar, paling besar dia nggak sanggup lagi untuk membayar, atau seberapa rendah sih dia tadi mau merelakan atau melepas objek barangnya tadi, kepemilikannya tadi, ya. Jadi bukan hanya sekali kita tanya gitu. Idealnya nggak seperti itu, ya, karena yang kita inginkan informasinya adalah willing to give up-nya tadi, sampai mentok kita nggak sanggup tadi, nggak sanggup bayar atau nggak sanggup merelakannya tadi. Kemudian kembali ke dalam konteks langkah ketiga adalah rata-rata WTP-nya. Ini nanti minggu depan juga akan kita coba simulasikan di Excel yang sederhana, gitu ya. Kemudian memperkirakan bid curve-nya dan mengagregatkan data yang dikalikan dengan populasinya. Nah, ini contoh pasar hipotesis, misalnya ada kondisi sekarang itu perairan gitu kan yang tercemar tadi, contohnya misalnya karena tumpahan minyak atau apapun, kemudian kita diminta untuk membuat hipotesis nanti kalau kita membayar sesuatu nanti, ya ini kan hipotetikal ya, nanti laut yang tercemar tadi akan bersih kembali gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi pasar hipotesis ini adalah tadi pasar rekaan gitu ya. Mungkin rekaan kalau program yang kita jalankan tadi terlaksana gitu kan, maka hasilnya akan seperti apa. Nah, ini adalah salah satu guidelines ya untuk CVM ya, yang dibuat oleh NOAA ya. Saya lupa tuh NOAA itu. Ini satu agensi di Amerika ya, dari Ministry of Commerce ya kalau nggak salah, terkait dengan ocean ya. Jadi untuk memvaluasi daripada nilai sumber daya alam di sektor kelautan gitu ya. Nah, ini guideline dia, tapi ini guideline yang berlaku untuk expertise di instansinya gitu ya. Tapi inilah yang mereka lakukan tadi, guidelines-nya atau rambu-rambunya ya, untuk tim valuasi yang mereka punya adalah seperti ini. Minimalkan hasil survei non-respon ya. Jadi hasil survei non-respon itu tadi, karena yang kita inginkan adalah willing to give up tadi ya, jadi sebisa mungkin surveinya bukan hanya sekali jawab tadi, tapi kalau bisa digali tadi. Makanya perlu ini tadi, personal interview tadi, tanyakan. Tadi yang seperti bid tadi ya, mau berapa, mau lagi nggak sih kalau dinaikin, mau lagi nggak, sampai dia nyerah tadi. Ya. Kemudian, nah, yang penting lagi adalah sebenarnya sebelum kita melakukan atau menyebar tadi ya, nanti kan ada kuesioner tadi ya yang disampaikan Mbak Mika juga ya, pakai kuesioner untuk menangkap willingness to pay-nya gitu ya. Kita uji coba dulu. Nah, biasanya ini yang terjadi adalah ada satu riset pendahuluan sebenarnya sebelum kita masuk ke dalam konteks valuasi. Maksudnya seperti ini. Yang pernah terjadi adalah dulu pernah ada satu uji coba ya, atau uji petik gitu yang dilakukan teman-teman DJKN terkait dengan valuasi nilai ekonomi yang di hulu Sungai Citarum lah, ada namanya situ Cisanti kalau nggak salah, situ Cisanti. Nah,
pengen mendapatkan tadi informasi berapa sih nilai ekonomi situ Cisanti sebagai hulu dari Sungai Citarum yang manfaatnya cukup besar gitu ya. Nah, sebelum merilis tadi ya interview secara langsung ke masyarakatnya biasanya dilakukan pendataan terlebih dahulu ke masyarakat atau biasanya dengan FGD gitu kan, pretest, dan bikin pretest sederhana di situ untuk melihat apa namanya kondisi masyarakat seperti apa ya, yang apa namanya mungkin nggak akan kita dapatkan dengan benar kalau kita langsung terjun ke masyarakat. Ya, ini contohnya seperti karena tadi konteksnya adalah situ Cisanti itu memberikan manfaatnya itu dari air gitu ya, maka harus diukur konsumsi air oleh masyarakat itu berapa gitu ya, konsumsi masyarakat air, dan kemudian konsumsinya itu kan memang kita kalau membuat kuesioner itu kan berapa liter gitu ya, tetapi ini nggak akan bisa terjawab gitu ya kalau kita menanyakan seperti itu, misalnya Bapak Ibu membutuhkan air untuk mandi berapa liter sehari gitu ya, untuk minum berapa liter sehari. Nah, kata-kata liter ini kan nggak akan bisa mereka bukan nggak tahu ya, nggak akan bisa mereka jawab dengan baik ya, karena hari-hari kan mungkin nggak punya literan ya. Mereka biasanya menggunakan satu instrumen pengukuran itu dari apa ember gitu, berapa ember, kalau ditanya berapa ember tahu. Nah, ini akan muncul nih informasi-informasi terkait dengan hal seperti itu. Nah, biasanya masyarakat menggunakan ember ukuran berapa. Nah, nanti yang ditanyakan juga berapa ember, ukuran berapa ember tipe apa gitu misalnya. Nah, kita tahu nanti ember itu ternyata berapa liter gitu. Jadi yang kita tanyakan bukan berapa liter langsung di pertanyaannya, karena itu nggak akan bisa dijawab dengan baik ya, karena yang mereka nggak akan punya kompetensi untuk mengkonversi tadi dari ember ya yang satuan hari-hari mereka ke liter. Padahal yang dibutuhkan biasanya dalam satuan akademik kan liter gitu ya. Jadi seperti itu harus diperoleh terlebih dahulu dengan FGD ya, yang di dalamnya juga nanti ada pretest, karena nanti akan ketahuan jawaban mereka ke pihak yang diundang awal tadi sudah sesuai dengan maksud kita atau enggak gitu ya. Karena kalau tadi langsung terjun ya mungkin akan misleading tadi informasi yang kita peroleh gitu kan. Nah, ini kemudian tadi Noah menyarankan menggunakan WTP dulu lah daripada WTA, karena tadi konteks kan tadi kelautan tadi ya dan perikanan itu kan public good tadi, yang mana dalam apa namanya tadi standarnya tadi kan kalau ada kepemilikan itu WTA, kalau nggak ada kepemilikan tadi kan berarti kan WTP tadi. Nah, tadi kan public good karakteristiknya seperti apa ya. Kemudian juga perhatikan format pertanyaannya, biddingnya tadi. Nanti akan kita lihat contoh formatnya seperti apa. Kemudian sediakan informasi atau skenario yang akurat dan jelas tadi. Pasar hipotesisnya tadi harus jelas. Kemudian mau kita jadikan untuk apa. Kemudian mekanisme pembayaran seperti apa juga harus jelas, gitu ya. Include dan explain non-response option, ya. Jadi nanti akan kita lihat contohnya. Minggu depan ini baru akan terjawab. Nah, ini tadi ya, tadi yang menjawab format bidding. Ya, pertanyaan bidding nilai WTA ataupun WTP di dalam CVM. Ini yang mungkin apa namanya, yang mungkin sering dipergunakan tadi. Ada yang direct question tadi, how much are you willing to pay? Nah, kalau hanya sekali, ya ini bukan salah, tapi tujuan tadi sampai give up-nya tadi, seberapa besar sampai give up tadi mungkin nggak akan bisa kita dapatkan informasinya, ya hanya ya 100.000 gitu misalnya. Kalau kita tanya mau bersedia membayar berapa, ya 5.000 gitu. Padahal dia mungkin kalau ditanya lagi, kalau 5.000 tadi bisa 6.000 masih mau nggak, mungkin mau gitu. Nah, itu pertanyaannya yang ideal adalah bukan dengan direct question sebenarnya gitu ya. Tapi memang seringkali dibutuhkan apa namanya, interview secara langsung dengan independen, dengan responden tadi, untuk kita bisa memperoleh apa namanya informasi sampai willing to give up tadi. Ya memang kalau kuesioner biasa ya mungkin akan
akan cukup kesulitan gitu ya. Kemudian tadi ya, ini yang direct question yang langsung tadi ya, ini juga bukan benar atau salah ya, tapi mungkin tujuannya untuk mendapatkan informasi willing to give up tadi mungkin akan sedikit terkendala. Nah, berikutnya adalah bidding games ya. Bersedia membayar sesuatu, jika iya tambahkan lagi, gitu kan? Ya. Kemudian jika enggak berarti turunkan, gitu ya. Jadi kayak orang lelang tadi, lelang naik-naik atau turun-turun. Jadi kalau mau naik berarti kita coba atasnya lagi mau enggak, gitu ya. Kalau enggak, enggak mau ketinggian itu, berarti kita coba di bawahnya berapa. Ya. Kalau masih enggak mau lagi, bawahnya lagi sampai dia mau membayar tadi. Kemudian yang ketiga adalah payment card ya. Jadi apa namanya ya? Ada semacam checklist ya tadi kalau di video tadi ya, payment card itu kalau nggak salah tuh ada semacam checklist ya untuk dia milih nanti ya, untuk milih, dan ini nanti yang akan kita pakai sebagai contoh di minggu depan gitu ya. Ada pilihan dia nanti respondennya milih berapa gitu ya. Kemudian ada dikotomus choice juga yang mirip dengan payment card ya, ini nanti akan kita simulasikan ya di pertemuan berikutnya. Jadi ini adalah beberapa contoh gitu kan biddingnya tadi ya, ada yang sekali doang ya, ada yang bidding game. Sebenarnya yang menarik atau lebih ideal adalah kalau kita bisa langsung ketemu dengan respondennya adalah menggunakan yang bidding game tadi, naik-naik atau turun-turun ya. Tapi memang seringkali kayak tadi yang dicontoh video tadi kan dengan menyebar kuesioner gitu ya ke responden yang ada di berbagai wilayah gitu, atau nggak bisa ketemu langsung gitu kan, karena ini kembali ke dalam konteks kemarin kita belajar dari benefit transfer, satu kendala evaluasi sumber daya alam kan terkait resource ya, baik itu sumber daya manusia ataupun pendanaannya ya. Maka kalau ketemu langsung ke setiap responden ya memang cukup merepotkan dan butuh biaya yang cukup banyak gitu ya. Tapi ini sebenarnya ideal ya untuk mendapatkan informasi yang tadi willing to give up-nya tadi. Nah, tadi terkait dengan cara atau bidding game-nya gitu ya. Nah, kemudian tadi kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan CVM tadi hampir semuanya ataupun hampir bisa dipergunakan ya untuk segala kebutuhan valuasi sumber daya alam tadi, baik yang nilai guna maupun sampai dengan selain nilai guna. Ya, ini tadi. Dapat mengestimasi nilai non-use atau nilai pasif dari sumber daya alam, yaitu nilai eksistensinya ataupun nilai warisan tadi. Kelemahannya, nah, bias strategi muncul akibat dari ketidakjujuran responden yang mencoba memanipulasi hasil dari analisis dan mencoba mempengaruhi kebijakan pemerintah di masa yang akan datang. Ini terjadi kalau ternyata respondennya tadi memahami atau tahu ya, ini nanti untuk kayak tadi ya, pengenaan tiket masuk untuk US National Park gitu ya. Kalau orangnya ini nanti sudah curiga di awal, ini nanti akan dibebankan ke kita nanti untuk bayar, maka dia akan tadi menjawabnya tadi nggak sampai willing to give up-nya tadi gitu ya. Padahal idealnya tadi kan kalau kita bicara nilai suatu sumber daya alam tadi kan sampai dengan willing to give up tadi. Nah ini kalau orangnya sudah nggak jujur tadi, ini nanti kalau kita jawab beneran gitu kan sampai seberapa tinggi, nanti kita jangan-jangan kena kompensasi untuk iuran tadi, untuk pengenaan pajak lah atau pengenaan tambahan biaya untuk pelestarian lingkungan tadi. Maka dia akan tadi nggak memberikan informasi yang jujur tadi, gitu ya. Kemudian bias rancangan ya, rancangan sebuah CVM meliputi format pertanyaan, cara informasi yang disajikan, instruksi, dan ini juga tadi kalau nggak kita lakukan pretest di awal tadi, ini yang idealnya kan ada pretest tadi, ini tadi, maka kemungkinan nggak akan bisa jalan tadi skenario yang kita buat di
on desk-nya tadi atau di kantor tadi. Ya kayak tadi kita tanya masyarakat berapa liter ya, padahal dia kan nggak tahu liter itu berapa, sedangkan yang dia pakai ukurannya dengan instrumen yang berbeda tadi, satu ember kah, satu apalah kolah atau apapun itu. Nah, maka kita harus di sini, kita harus mensinkronkan tadi gitu kan. Ya nanti yang mengkonversi tadi dalam hitungan ember ke liter ya kita sendiri nantinya. Tapi informasinya mungkin akan lebih akurat. Ya, tapi kita harus tahu dulu rata-rata gitu kan, ataupun peralatan yang dipakai itu ukurannya berapa. Maka itu tadi, kalau kita nggak melakukan pretest, ya kemungkinan kita akan menemukan bahwa skenario rancangan kita tadi mungkin nggak akan terlalu tepat, gitu ya. Kemudian bias titik awal. Ya, ini tadi adanya sikap yang kurang sabar dari responden karena ingin cepat selesai. Ya, tadi orang ini kan namanya juga responden seperti kita dalam konteks yang kemarin travel cost ya. Orang yang travel cost kemarin orang yang mau wisata malah kita ganggu, seolah-olah kan kita mengganggu aktivitas wisata mereka gitu kan, sehingga kadang mereka jawabnya sekenanya. Dan ini pun sama. Ya kadang orang ini ngapain sih? Ya udah dia jawabnya ya iya aja gitu. Misalnya tadi pas kita bidding game gitu kan, ya mungkin dia menjawabnya asal aja gitu kan. Asal aja bisa pokoknya nggak mau terus atau pokoknya mau terus gitu nantinya. Ya itu kan sama-sama nggak benar gitu kan. Nah, ini yang menjadi kelemahan juga. Artinya apa? Informasi yang kita dapatkan nggak sejujurnya tadi ya. Kemudian juga ini seringkali kalau kita bicara bias ini juga orang kadang tadi yang berpikir bahwa ini kan hanya hipotesis gitu ya, hanya simulasi gitu kan. Kan kalaupun saya nanti nggak bayar, kalau memang ini ternyata bukan untuk suatu pengambilan kebijakan tadi, untuk valuasi nilai aja gitu kan. Kalaupun saya nggak bayar kan nggak ada implikasi ke saya gitu, sehingga dia jawabnya seasalnya juga tadi, bukan karena kurang sabar, tapi ya udahlah dia jawab setinggi-tingginya, mungkin seperti itu ya. Jadi ini memang tadi kenapa kok valuasi sumber daya alam berbasis non market ini ya, kalau kita bicara apakah benar nilainya segitu ya, mungkin jawabannya akan kembali ke instrumen-instrumen pendukungnya tadi gitu ya. Di sini banyak biasnya CVM itu juga ya. Kemudian information bias muncul dari reaksi subjek survei pada alat pembayaran yang dipilih atau pilihan yang ditawarkan tadi. Pas menawarkan instrumen ya dia udah nggak mau aja kalau wajib gitu kan, tapi kalau sukarela mungkin dia akan mau gitu ya. Kemudian kelemahan lagi mental account bias, pengambilan keputusan oleh responden terkait tingkat pendapatan, waktu yang digunakan untuk konsumsi benda jasa sangat rentan menjadi bias tadi ya. Jadi kembali kalau kita bicara tingkat pendapatan gitu, seringkali kalau ngomong 100.000, orang yang pendapatannya 1 bulan 100 juta itu mungkin ya kecil sekali. Tapi kalau kita bicara 100.000 dengan individu yang penghasilannya hanya 1 juta per bulan gitu ya, tentu itu akan cukup besar ya. Jadi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan juga. Kesalahan pasar hipotesis tadi, pasar hipotetik, subjek mungkin tidak menanggapi proses survei dengan serius dan jawaban yang mereka berikan tadi tidak memenuhi pertanyaan yang diajukan ya. Jadi ya ini tadi kita seperti mengganggu orang sehingga mereka jawabannya ya sekenanya aja. Nah, itu mungkin terkait dengan contingent valuation method ya. Nah, berikutnya nanti teman-teman coba bikin resume ya, contoh kasus. Nanti kita minggu depan sebelum praktek Excel sederhana, kita diskusi nih. Nanti kan tadi kan kalau teman-teman ini hanya dengar cerita saya gitu, kayak orang dongeng aja, mungkin apa sih ini ya. Nah, ini untuk lebih tahu ya, sebenarnya contingent valuation method itu dalam prakteknya seperti apa ya. Nanti bisa dibaca ya, dan di resume nanti tugasnya. Jadi dibaca satu paper ya, Mobilizing Resource for Marine Turtle Conservation in Asia, a Cross Country Perspective. Jadi ini adalah
penelitian bersama tadi yang saya sampaikan dari dari cendekiawan itu dari 4 negara ya, kalau nggak salah 4 atau 5 negara ya, Cina, Filipina, Vietnam, dan Thailand ya, kalau nggak salah ya, saya lupa nih pastinya ya, tapi nanti bisa dibaca ya, minggu depan kita diskusikan. Kemudian di situ ada satu objek valuasinya adalah marine turtle ya. Kemudian ada satu kebijakan yang ingin mengkonservasi tadi, karena marine turtle itu sudah mulai punah, sedangkan marine turtle itu indikator bahwa laut itu masih baik gitu. Karena kalau lautnya rusak, marine turtle-nya ini juga akan rusak gitu ya. Atau populasinya akan rendah ya, karena nggak ada makanan dan yang lain-lainnya ya. Ini tadi mobilizing resources for marine turtle conservation Indonesia across country perspective. Ya, ini tolong dibaca. Nah, tugasnya adalah tadi di resume ya. Saya nggak membatasi sedikit atau banyak ya. Yang penting informasinya itu bisa menjawab dari beberapa pertanyaan yang ada di sini nanti. Ya, ini tadi terserah, bebas. Ini saya nggak akan membatasi ya teman-teman meresumnya, tapi inti resumnya adalah bisa menjawab dari beberapa informasi yang ada di sini tadi. Ya, kayak di sini tadi. Ini juga ini semua ada di papernya. Nah, kenapa kok saya nggak membatasi? Karena saya pengen teman-teman baca dan bisa memahami tadi sebenarnya praktek valuasi dengan CVM tadi seperti apa. Ya, kalau tadi teorinya dan sedikit cerita dari saya, dan setelah membaca ini nanti ada juga skema-skemanya, tadi dipilih aja nanti skemanya seperti apa yang ada di situ ya. Mau pakai mandatory payment, voluntary payment atau apapun nanti ada semuanya di situ. Kemudian menjawab semuanya di sini. Ya. Ini hipotetiknya apa? Yang kesimpulannya tadi pasal hipotetiknya apa, dan apakah mereka mau tuh akhirnya untuk berkontribusi ya. Nah, ini mungkin yang menjadi tadi kesimpulan daripada sebenarnya CVM itu benar atau enggak ya. Ini kadang orang tadi jawabnya hanya survei doang gitu ya. Sehingga dia jawabnya ngawur gitu ya. Ini it's just a survey. Jadi tadi bias tadi muncul di situ. Gitu ya. Karena orang mungkin berpikiran toh nggak akan berimplikasi ke saya juga gitu ya. Nah, padahal itu kan akan menjadi satu satu kelemahan tadi daripada contingent valuation method, yang konsepnya kan tadi pengen benar-benar mendapat informasi willing to give up-nya tadi. Tapi kalau orang jawabnya sekenanya, maka informasi tadi kan menjadi informasi yang mungkin kurang baik, karena tadi valuasi yang akurat tadi kan diperoleh dari informasi yang akurat. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan CVM ya. Jadi nanti tolong di resume ya, nanti dikumpulkan nanti malam ya jam 23.59 gitu ya di LMS. Harapan saya sih dikerjakan sendiri aja ya, bukan benar salah. Nanti minggu depan saya mungkin random, saya minta 1 atau 2 orang untuk menyampaikan hasil resumenya seperti apa ya, untuk kemudian nanti kita diskusikan, dan dengan begitu kita mendapat gambaran yang lebih utuh lagi gitu kan terkait dengan praktek valuasi atau praktek valuasi sumber daya alam dengan menggunakan contingent valuation method. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Masih ada 30 menit, kalau memang nggak ada nanti kita akhiri. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, nggak ada ya. Oke, jadi nanti tolong di resume buat di di Word atau PDF nggak apa-apa, bebas. Jadi saya nggak batasi jumlahnya. Intinya biar kita paham
skenario tadi atau penggunaan CVM itu seperti apa. Kalau tadi teori udah saya sampaikan, mungkin belum komplit, nanti bisa baca di video yang saya sertakan juga di LMS ya dari dosen di Australia itu terkait CVM, dan juga tadi step-stepnya ataupun apa yang dilakukan tadi bisa terjawab juga dari paper yang tadi saya jadikan sebagai penugasan. Oke. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin saya akhiri pertemuan kita ya. Semoga teman-teman di sini selalu diberikan kesehatan ya, dan tolong tadi resumenya dibuat mandiri ya, sendiri aja. Ya bukan benar salah nanti, tetapi pemahaman kita lah, pengetahuan kita akan penggunaan CVM itu seperti apa. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan selamat belajar mungkin untuk mata kuliah lainnya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih,